NTB ini suatu provinsi yang aneh, bahwa kadang-kadang angka itu atau keterpilihan seseorang itu kadang-kadang di luar nalar, maka timbullah dalam teori politik ada yang disebut dan psikologi politik. Orang memilih itu karena persoalan-persoalan kejiwaan, persoalan-persoalan nurani, ya, persoalan-persoalan tidak melihat siapa orang itu, tapi begitu secara psikologi melihat orang itu menarik, dia pilih, walaupun dia tidak kenal. Itu disebut dengan psikologi massa, psikologi politik itu ya. Memilih hanya semata-mata pertimbangan jiwa, nurani, ya suka, tidak pernah memperhatikan visi-visi. Tidak pernah kenal sama orang, itu dipilih. Fenomena yang terjadi di NTB. Atau dalam ilmu terbaru disebut neurologi politik. Faktor tidak rasional, bekerjanya saraf, akal itu kadang tidak masuk akal. Ya. Itu seperti neurologi politik dan ilmu psikologi politik, psikologi massa. Orang memilih karena bukan karena dia pintar orang yang dipilih, tapi semata-mata saya suka sama yang pilih. Bagaimana misalnya tiba-tiba figur dari Partai Persatuan Pembangunan yang bernama Magdalena mendapat suara paling banyak di P3 itu, yaitu 56.000 suara P3 yang orang nggak kenal itu. Sebelumnya nggak pernah hal, tapi tiba-tiba dia menjadi figur yang menghebohkan bagi P3 memperoleh suara terbanyak Magdalena karena dia wajahnya cantik, tiba-tiba melejit. Lalu kita juga lihat bagaimana figur dari DPD, yaitu Evi Apitamaya. Nggak tahu dari mana bom itu meledak suaranya, memperoleh 315.000 suara. Karena dia dilihat nggak pernah orang kenal. Ya. Evi itu nggak ada yang kenal di NTB. Dari mana orangnya nggak tahu. Tapi karena waktu itu membuka gambar Evi itu cantik, orang tertuju memilih dia. Memperoleh 315.000 suara untuk di DPD. Kalau partai tadi itu yang menghebohkan itu Magdalena itu. Siapa yang menghebohkan lagi? Yang meluluh lantakkan figur-figur petahana di DPD. Siapa? Mirah Midadan. Mirah Midadan ini pendatang baru, tapi cantik. Mirah bajunya pink, ya, begitu dibuka. Orang suka sama bajunya, suka sama wajahnya, lalu pilih. Dia terpilih dengan suara berapa? 265.000 suara DPD. Merontokkan figur-figur DPD yang petahana. Merontokkan yang lain. Dengan figur-figur baru yang kita tidak kenal. Tapi secara psikologi, kejiwaan, kesukaan, orang suka sama itu bukan karena visi-misinya. Tapi dia begitu dibuka, dia cantik. Dia dibuka, dia muda. Dia dibuka karena muda. Nggak ada artinya biar dia cerdas itu kalau generasi tua. NTB ini nggak kayaknya pemilihan itu melihat dari muda. Siapa itu yang muda? Ya? Inu Halil ya. Tuan Guru Inu Halil di DPD itu muda. Fikri Farabi, putra dari TGB. Orang suka karena muda, figur muda. Bukan semata-mata mendompleng, karismatik orang tuanya. Tapi saya katakan di NTB ini banyak figur muda yang terpilih. Nampaknya suka sama figur-figur muda. Itu fenomena di NTB ini, unik ya. Tidak kita bisa temukan. Misalnya keunikan di Jawa Barat, Komeng tuh. Ada keunikan tersendiri terpilih. Artinya, secara psikologi politik, secara neuropolitik, siapa figur yang 3 bakal calon ini memenuhi teori-teori psikologi massa, psikologi politik, psikologi neuropolitik. Apakah Iqbal figur muda, Ibu Indah atau Dinda termasuk figur yang punya karisma kecantikan, pura karisma yang sama seperti figur-figur Evi Apitamaya, figur Mirah Midadan, begitu buka gambar orang tertarik. Itu masalahnya. Bandingkan dengan 3 pasangan yang lain. Mana lebih gagah? Ini sekali lagi saya bicara dari perspektif teori, psikologi politik, psikologi massa, atau neuropolitik. Sebuah ilmu baru di dalam politik. Ada hukum, ada teori hukum yang mengatakan hukum untuk ketertiban. Tidak. Kalau secara neuro
legal, ya. Bahwa hukum itu bukan bertujuan untuk law is order, hukum untuk ketertiban. Kalau menurut neuro ini bahwa ada dengan disorder, hukum ternyata bertujuan untuk ketidaktertiban. Itu kata kerja neuro. Stafford bilang begitu. Profesor Stafford bilang law is disorder, ketidaktertiban. Hukum menciptakan ketidaktertiban. Pilihan dalam pilkada kadang-kadang irasional. Bahwa saya pokoknya pilih yang muda, yang ganteng. Siapa yang paling ganteng dari pilihan itu? Silakan Anda menilai. Menurut teori ya. Siapa yang paling menarik dari 3 pasangan itu? Anda bisa menilai apakah teori ini benar. Kita akan tunggu hasil pilkada yang akan datang. Apakah teori yang saya kemukakan, neuropolitik, psikologi politik, benar bahwa orang NTB akan memilih yang ganteng, yang cantik, seperti pilihan-pilihan dalam DPD. Memilih orang cantik, Epi Tamaya, Mirah Midadan, Magdalena, Fikri Farabi, dan Tuan Guru Inu Halil yang muda, yang lebih muda dari figur-figur petahana itu. Jadi dengan melihat teori ini, neuropolitik, psikologi massa, dan melihat angka-angka itu gabungkan, maka kita buktikan, kita analisis secara ilmu ya bahwa secara teori dan hasil analisis kecenderungannya kepada salah satu figur. Silahkan Anda pilih yang mana figur itu. Kita buktikan teori ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.